Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Read Channel untuk cerita yang akan saya bawakan kali ini. Sebuah kisah yang berjudul Kisah Legenda Misteri Asal-Usul Leak Bali. Apa yang terjadi dan bagaimana kisahnya? Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dari kisah misteri Leak Bali. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan tombol like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya dari channel ini. Leak Bali adalah salah satu fenomena mistis khas Bali yang paling unik dan misterius di Indonesia. Leak adalah makhluk mitologi yang dikenal dengan mata besar, gigi taring tajam, dan kemampuan untuk berubah menjadi berbagai binatang seperti kera, babi, dan ayam. Keunikan Leak Bali tidak hanya terletak pada penampilannya yang menakutkan, tetapi juga pada legenda asal-usulnya yang menarik. Legenda ini menceritakan tentang seorang penyihir sakti bernama Calon Arang yang mempelajari ilmu hitam untuk menuntut balas atas kematian suaminya. Berikut ini adalah kisahnya. Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang tersembunyi bernama Girah, terdapat seorang janda yang dikenal dengan nama Calon Arang. Desa tersebut adalah tempat yang damai dan tenang. Namun, ada satu hal yang membuat desa ini berbeda dari desa-desa lainnya. Di desa ini, hiduplah seorang wanita yang memiliki kekuatan luar biasa. Calon Arang, begitulah ia dikenal, adalah seorang janda yang memiliki kekuatan magis yang sangat kuat. Ia adalah penyihir sakti mandraguna, seorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam ilmu hitam. Calon Arang adalah pemuja Dewi Durga, dewi yang dikenal dalam mitologi Hindu sebagai dewi perang dan kekuatan. Dengan bantuan Dewi Durga, Calon Arang dapat berubah menjadi leak, makhluk mistis dalam mitologi Bali yang dikenal dengan kekuatan sihirnya. Namun kehidupan Calon Arang tidak selalu penuh dengan kekuatan dan kemampuan magis. Dahulu kala, ia adalah seorang wanita biasa yang hidup bersama suaminya. Namun suatu hari, suaminya meninggal secara misterius. Kematian suaminya adalah misteri yang tak pernah terpecahkan. Tidak ada yang tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian suaminya. Dengan hati yang penuh dengan kesedihan dan kemarahan, Calon Arang memutuskan untuk belajar ilmu hitam. Ia ingin menuntut balas atas kematian suaminya. Ia ingin mengetahui siapa yang telah merenggut nyawa suaminya dan membuatnya menderita. Dengan tekad yang kuat, Calon Arang mempelajari ilmu hitam. Dan setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya dia menjadi penyihir yang sangat kuat. Di tengah kehidupan yang penuh misteri dan kekuatan gaib, Calon Arang dianugerahi seorang putri yang sangat cantik. Putri itu bernama Ratna Manggali. Ratna Manggali
adalah bunga yang mekar. Kecantikannya mempesona dan menenangkan. Namun sayangnya, kecantikannya tersembunyi di balik bayang-bayang ibunya yang menakutkan. Meski Ratna Manggali memiliki kecantikan yang mempesona, para pemuda desa enggan melamar dirinya. Mereka takut pada calon arang, Ibu Ratna Manggali yang dikenal sebagai penyihir sakti mandraguna. Ketakutan ini menyebar seperti api di hutan kering, mempengaruhi setiap pemuda di desa, membuat Ratna Manggali terisolasi dan tak kunjung mendapatkan sosok yang berani melamarnya. Hal ini membuat calon arang marah. Amarahnya bukanlah amarah biasa, melainkan amarah yang mendalam dan membara. Ia merasa putrinya diperlakukan tak adil oleh penduduk desa. Dalam kemarahannya, calon arang memutuskan untuk membalas dendam kepada penduduk desa. Calon arang memerintahkan murid-muridnya yang juga bisa berubah menjadi leak untuk menyebarkan wabah mematikan di desa tersebut. Wabah ini bukanlah wabah biasa, melainkan wabah yang sulit disembuhkan dan bisa membunuh siapa saja yang terinfeksi. Wabah ini menyebar dengan cepat, mengubah desa yang sebelumnya damai menjadi kacau. Kondisi desa pun menjadi semakin parah. Banyak penduduk desa yang jatuh sakit dan meninggal karena wabah tersebut. Desa yang sebelumnya adalah tempat yang damai dan tenang, kini menjadi tempat yang penuh dengan kesedihan dan ketakutan. Demikianlah akibat dari amarah calon arang. Sebuah amarah yang berubah menjadi bencana bagi penduduk desa. Melihat kondisi desa yang semakin parah akibat wabah yang disebabkan oleh calon arang, Raja Airlangga, penguasa kerajaan Kahuripan, merasa harus mengambil tindakan. Raja Airlangga yang dikenal sebagai seorang raja yang bijaksana dan berwibawa, memutuskan untuk meminta Empu Bahula, seorang pendeta yang juga memiliki kekuatan spiritual, untuk menikahi Ratna Manggali, putri cantik calon arang. Raja Airlangga berharap dengan pernikahan ini, calon arang akan berhenti menebar wabah yang telah merenggut banyak nyawa penduduk desa. Ia berpikir bahwa pernikahan putri calon arang dengan Empu Bahula akan meredakan amarah calon arang dan membawa kedamaian kembali ke desa. Raja Airlangga sendiri adalah seorang penguasa yang sangat dihormati. Ia adalah pendiri dan penguasa kerajaan Kahuripan yang berkuasa sekitar tahun 1019 hingga 1043. Raja Airlangga lahir di Bali pada tahun 990 dan dikenal sebagai seorang raja yang bijaksana dan berwibawa. Selama masa pemerintahannya, kerajaan Kahuripan mengalami kemajuan dan perkembangan yang signifikan. Dengan kebijaksanaan dan wibawanya, Raja Airlangga berhasil memimpin kerajaannya dengan baik dan menjaga rakyatnya dari berbagai ancaman. Ia berharap bisa melakukan hal yang sama untuk desa dengan cara mempersatukan Empu Bahula dan Ratna Manggali dalam sebuah ikatan pernikahan.
Ketika berita tentang pernikahan putrinya, Ratna Manggali, sampai ke telinga calon arang, hatinya dipenuhi oleh kegembiraan yang tak terkira. Ia merasa lega dan senang karena akhirnya putrinya yang cantik jelita itu akan mendapatkan pendamping hidup yang layak. Untuk merayakan pernikahan tersebut, calon arang mengadakan pesta pernikahan yang sangat meriah. Pesta tersebut berlangsung selama 7 hari 7 malam. Sebuah perayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh desa dihiasi dengan lampu dan bunga-bunga yang indah. Musik dan tarian mengisi setiap sudut desa, menciptakan suasana yang ceria dan penuh kebahagiaan. Ratna Manggali dan Empu Bahula, dua insan yang akan bersatu dalam ikatan pernikahan, juga merasa sangat bahagia. Mereka saling mencintai dan saling menghargai satu sama lain. Mereka berdua merasa bahwa mereka telah menemukan pasangan hidup yang sempurna. Ratna Manggali dengan kecantikannya yang mempesona tampak sangat bahagia. Ia merasa beruntung bisa menikah dengan Empu Bahula, seorang pendeta yang baik hati dan bijaksana. Sementara itu, Empu Bahula dengan wibawanya juga merasa sangat bahagia bisa menikah dengan Ratna Manggali, seorang wanita yang cantik dan baik hati. Setelah pesta pernikahan yang meriah berakhir, Empu Bahula mulai menjalankan tugasnya. Tugas yang tak mudah, tugas yang membutuhkan keberanian dan kebijaksanaan. Ia harus mencari cara untuk mengakhiri wabah yang telah merenggut banyak nyawa di desa. Empu Bahula kemudian mendekati Ratna Manggali, istrinya yang baru, dengan lembut. Ia bertanya kepada Ratna Manggali tentang sumber kesaktian ibunya, calon arang. Ratna Manggali yang mencintai suaminya dan juga mencintai ibunya merasa terpecah. Namun, ia tahu bahwa untuk menyelamatkan desa, ia harus jujur kepada suaminya. Dengan berat hati, Ratna Manggali menjelaskan bahwa kesaktian ibunya terletak pada suatu kitab sihir. Kitab tersebut adalah sumber dari semua kekuatan calon arang, tempat di mana semua ilmu hitamnya berasal. Mendengar penjelasan Ratna Manggali, Empu Bahula merasa lega. Ia akhirnya mengetahui cara untuk mengakhiri wabah dan menyelamatkan desa. Dengan hati-hati, Empu Bahula menyelinap ke kamar calon arang di tengah malam. Ia berhasil mencuri kitab sihir tersebut tanpa diketahui oleh calon arang. Setelah berhasil mencuri kitab sihir yang menjadi sumber kekuatan calon arang, Empu Bahula dengan segera menyerahkan kitab tersebut kepada gurunya, Empu Baradah. Kitab ini bukanlah kitab biasa, melainkan kitab yang berisi ilmu hitam yang sangat kuat. Dengan hilangnya kitab ini, kesaktian calon arang pun melemah. Ia kehilangan sebagian besar kekuatannya dan menjadi lebih lemah. Namun, calon arang tak tinggal diam. Ia merasa marah dan terhina ketika mengetahui bahwa kitabnya telah dicuri. Dalam kemarahannya, ia menantang Empu Baradah untuk bertarung. Ia ingin membuktikan bahwa meski kekuatannya telah melemah,
ia masih bisa melawan. Pertarungan antara calon arang dan Baradah pun dimulai. Calon arang meski kekuatannya telah melemah, masih memiliki sisa-sisa kekuatan yang cukup untuk bertarung. Ia memuntahkan bola api dari mata, hidung, dan mulutnya, mencoba untuk mengalahkan Baradah. Namun, Baradah yang memiliki kekuatan spiritual besar tak gentar. Ia berhasil menghindari serangan-serangan calon arang dan melancarkan serangan balik. Dengan kebijaksanaan dan kekuatan spiritualnya, Baradah berhasil mengalahkan calon arang. Setelah pertarungan yang sengit dan penuh dengan keganasan, nasib calon arang berakhir dengan tragis. Ia kalah dalam pertarungan tersebut, dan akibatnya ia harus membayar harga yang sangat tinggi. Badan calon arang konon terbakar sampai habis. Ini adalah akhir yang sangat mengerikan, sebuah akhir yang mencerminkan kekejaman dan keganasan yang telah ia lakukan selama ini. Meski calon arang telah tewas, ilmu-ilmu hitam yang ia miliki konon tak bisa hilang begitu saja. Ilmu-ilmu tersebut masih ada hingga sekarang. Hingga kini, ilmu leak adalah salah satu ilmu mistis yang paling ditakuti di Bali. Ilmu ini diperoleh melalui meditasi yang mendalam dan ritual-ritual khusus yang dilakukan di tempat-tempat keramat. Tujuan utama dari ilmu leak adalah untuk memperdalam hubungan dengan kekuasaan yang besar dan tak terbatas, yang seringkali dianggap sebagai kekuatan gelap. Menurut informasi, ilmu leak dibagi menjadi 3 kelompok utama: Satwika, Rajasika, dan Tamasika. Satwika adalah ilmu yang digunakan untuk kebaikan seperti menyembuhkan penyakit dan melindungi orang dari bahaya. Rajasika adalah ilmu yang digunakan untuk kepentingan pribadi seperti memperoleh kekayaan dan kekuasaan. Sedangkan Tamasika adalah ilmu yang digunakan untuk tujuan-tujuan jahat seperti mencelakai orang lain dan menyebarkan wabah penyakit. Konon, untuk memperoleh ilmu tersebut, seseorang harus melakukan berbagai ritual yang rumit dan berbahaya. Salah satu ritual yang paling terkenal adalah ngereng, yaitu meditasi di kuburan pada malam hari. Praktisi harus duduk di atas kuburan dan bermeditasi sambil memanggil roh-roh jahat. Mereka harus bisa mengendalikan roh-roh tersebut dan memanfaatkan kekuatannya untuk tujuan mereka. Ada juga ritual mesangi, yaitu mengasah gigi taring dengan batu asah khusus. Ritual ini dilakukan untuk memperkuat kekuatan ilmu leak dan membuat praktisi bisa berubah menjadi leak dengan lebih mudah. Praktisi juga harus melakukan berbagai puasa dan pantangan seperti tak boleh makan daging dan tak boleh tidur di siang hari. Namun di balik misterinya, masyarakat Bali juga merasa kagum dan percaya bahwa ilmu leak adalah bagian dari keseimbangan alam. Mereka percaya bahwa kekuatan gelap dan terang harus ada untuk menjaga keseimbangan dunia. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kebaikan
dan kejahatan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah kisah ini. Kebenaran kisah ini hanyalah milik Tuhan. Semoga kita selalu dalam lindungan dan bimbingannya, dijauhkan dari segala bentuk kejahatan dan fitnah dunia. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini hingga akhir, dan semoga mendapat pelajaran yang berharga bagi kita semua.